di mana memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Bagaimana cara kita memulihkan anak saat dia berbuat salah? Jadi melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara memungkinkan murid untuk membuat evaluasi diri, yaitu tentang apa yang dapat mereka lakukan dan memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka itu bisa menjadi seseorang yang memiliki motivasi intrinsik dan tidak lagi membuat kesalahan dengan caranya mereka sendiri. Nah, di sini Bapak Ibu, di sini kita bisa menggunakan dengan penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan persoalan atau kesalahan yang dilakukan oleh anak. Nah, di sini segitiga restitusi ini Bapak Ibu sekalian adalah ada 3 bagian. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga itu menanyakan keyakinan. Jadi ini yang seperti apa Bapak Ibu segitiga restitusi? Di sini adalah sebuah penerapan yang kita gunakan ketika anak itu berbuat salah. Ketika anak itu berbuat salah, kita bisa memanggil anak tersebut ke ruangan. Kemudian setelah itu kita menanyakan kepada anak tersebut, menstabilkan identitasnya dulu. Kita jangan langsung menyalahkan anak tersebut, tetapi bagaimana kita memanggil mereka, kemudian kita menstabilkan identitas anak dengan mungkin menerapkan beberapa pertanyaan, yaitu baik, apakah ketika ibu memanggil kamu ke sini, kenapa ibu panggil kamu ke sini? Di sini kita bisa buat dengan kalimat-kalimat, yaitu kamu, oke. Menstabilkan identitas. Di sini setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Oh, dia datang, dia memberitahu, contohnya dia terlambat. Iya ibu, saya tahu ibu panggil ke sini karena saya terlambat datang ke sekolah. Dan oleh karena itu bagaimana kita caranya pendidik merespon anak tersebut ketika anak tersebut sudah mengakui bahwa dia dipanggil karena dia terlambat datang ke sekolah. Dia tahu bahwa kesalahannya adalah dia terlambat datang ke sekolah. Oleh karena itu kita bisa juga menyampaikan kepada anak tersebut, baiklah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu identitasnya agar anak itu bisa tenang. Ataukah kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini? Setelah itu anak itu sudah stabil dirinya, identitasnya sudah stabil, kita bisa masuk pada validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini kita bisa tanya di anak tersebut, tentunya kamu punya alasan melakukan hal itu. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Kemudian kita mendengarkan alasan-alasan anak itu terlambat. Kemudian di situ kita menanyakan kembali agar anak-anak ini bisa mencari solusi untuk dirinya. Bukan kita sendiri, tetapi anak itu yang mencari solusinya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Adakah cara yang lebih efektif agar kamu tidak terlambat? Seperti itu. Jadi dia sendiri yang memikirkan tentang bagaimana cara saya untuk tidak terlambat. Oh, mungkin anak ini datang terlambat karena dia menonton TV sampai larut malam, sehingga akhirnya dia mengantuk dan bangun terlambat dan akhirnya terlambat datang ke sekolah. Jadi masalahnya itu ketika itu dia menyampaikan alasannya, kemudian di situ kita bisa tanya, bagaimana cara kamu untuk memperbaikinya? Mungkin saja dia bisa mengatakan, ibu, saya tidak nonton TV mungkin sampai larut malam sehingga saya bisa bangun lebih pagi lagi. Mungkin saja alasannya seperti itu. Dia mencari solusi untuk dirinya sendiri. Kemudian setelah anak itu sudah bisa memvalidasi tindakannya yang salah, kita bisa gunakan lagi penerapan yang berikut adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini yang sudah kita terapkan di awal pembelajaran di kelas, menanyakan, membuat keyakinan kelas. Nah, dipastikan ketika kita menerapkan segitiga restitusi, kita juga sudah menerapkan atau melaksanakan keyakinan kelas, membuatkan keyakinan kelas di dalam kelas, sehingga anak itu dia melanggar keyakinan kelas yang dia buat itu yang mana, apakah disiplin dalam waktu dan lain sebagainya. Lalu di sini gurunya itu menanyakan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati sebelumnya di kelas? Ya ibu, saya
meyakini bahwa kita sudah bersepakat untuk saya harus disiplin waktu. Nah, di sini adalah keyakinan kelas yang tidak saya sepakati, tidak saya lakukan adalah saya tidak disiplin dalam waktu. Jadi dia mencari tahu lagi, dia punya kesalahan sendiri dan memperbaikinya. Kemudian kita akan menanyakan kembali, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Dan oleh karena itu kamu sudah mengakui kesalahannya, sudah tahu keyakinan yang kamu langgar. Kemudian apa? Kamu ini ingin menjadi orang yang seperti apa? Oh, saya ingin menjadi orang yang lebih disiplin lagi dan lebih bertanggung jawab. Seperti itu. Jadi anaknya itu ya mencari jawabannya sendiri, bukan kita lagi yang menyampaikan bahwa oh, kamu harus jadi anak yang disiplin, oh kamu harus jadi anak yang bertanggung jawab. Tetapi bagaimana kita mengarahkan anak itu untuk menemukan solusi untuk dirinya sendiri. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Dan di sini untuk menstabilkan identitas tentunya bertujuan untuk mengubah identitas anak yang tadinya gagal Bapak Ibu. Kemudian karena melakukan kesalahan, kita bisa arahkan dia menjadi orang yang sukses. Dalam hal ini dia tidak terus terpuruk dalam kegagalannya itu. Kita sudah membangun kolaborasi bersama dia untuk menemukan solusi bagi dirinya sendiri. Kemudian